Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Saya mau terus katakan tidak mengurangi sukacita kita, amin saudara. Walaupun kita bertemu secara online, tapi saya percaya roh kita tetap satu di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabarnya saudara? Puji Tuhan, harus selalu sehat, harus selalu kuat, harus selalu sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang saudara semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami kecap hari demi hari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa, bertahtalah atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, bertahtalah atas rumah kami dimanapun kami ada, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau naikkan ucapan syukur buat Tuhan Yesus, kita mau selalu bersyukur atas setiap kebaikannya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di dalam kuning dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji nama Tuhan. Kita mau terus bersyukur sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, meninggikan Tuhan, Raja yang hidup, Raja yang agung. Kami mau terus nyanyikan haleluya Bapa. Hanya untuk Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami, satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kami.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau menyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Ya nama syaralanamu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk setiap keindahan dari hadirat-Mu yang kami boleh nikmati dan kami rasakan. Kami percaya ada kekuatan baru, kami percaya ada pengharapan baru, kami percaya ada segala yang baik yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami ketika kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi benih yang terbaik, bertumbuh, berakar, dan boleh menghasilkan buah yang baik dari setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku yang baik akan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom. Terima kasih untuk GBI Home, untuk kepercayaan, untuk di tahun baru saya diundang untuk sharing firman Tuhan. A few days ago, Kakak Ria give me a call. No, actually I give her a call. Dia WA saya, kemudian dia bilang, Kak, tema untuk Januari ini adalah Eklesia. Terus ada itunya temanya mungkin bicara soal grow your seed. Nah, eklesia, kalau kita belajar eklesia, ini kita bisa baca di Perjanjian Baru itu semua tentang di eklesia. Start dari Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat mula-mula mereka dipanggil keluar oleh Tuhan. Itu artinya dalam bahasa Yunani, itu artinya eklesia. Artinya people, sekelompok orang yang dipanggil keluar. Artinya dipanggil keluar dari cara hidup yang lama, dipanggil keluar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang Kristus, kasih karunia Kristus. Tapi saya pada hari ini saya mau mencoba untuk menyampaikan apa yang Tuhan tahu di hati saya beberapa akhir-akhir ini. Kita akan baca di Efesus 1 ayat ke 15 sampai 23. Saya akan baca secara cepat. Ini ayat bagus banget. Saya nggak tahu kenapa dulu saya nggak ketemu, baru-baru ini, dan ini benar-benar membuka pikiran banget. Mungkin Kak Semi atau teman-teman yang lain udah pernah ngerti ayat ini. Kalau saya pribadi baru ngerti ayat-ayat ini. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Judulnya bagus, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, eklesia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Teman-teman, kita belajar bahwa jemaat yang dipanggil keluar itu dikatakan dalam bahasa Yunani itu eklesia, artinya orang, jemaat yang dikhususkan, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Kristus. Nah, kalau kita baca di sini di Efesus ini tadi, identitas gereja adalah kepenuhan Kristus. Makanya orang gitu, mereka mencari Tuhan, mereka begitu orang melihat gereja, harusnya orang menemukan Kristus di situ. Di dalam terjemahan Message, saya akan bacakan, ini bagus sekali. Message-nya saya baca cuma 2 ayat aja di Ephesians 1 ayat yang ke-22 23. Ayat 20 sampai 23 deh saya bacakan. Dibilang begini. All this energy issue from Christ. God raised him from death and set him on the throne in deep heaven, in charge of running the universe. Everything from galaxy to governments, no name and no power exempt from his rule, and not just from the time being, but forever. He is in charge of it all, has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is the peripheral to the church. The church is Christ's body, in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Itu kata dari Message. Kalau kita baca di sini, bukan seolah di kenyataan, Tuhan taruh semua kemuliaannya, kepenuhannya, semua yang Dia punya itu dalam eklesia, dalam gereja. Kenapa? Karena Dia mati, Dia percaya bahwa eklesia ini yang adalah menjadi tubuhnya, menjadi perwakilan Dia di muka bumi ini. Itu sebabnya eklesia, gereja is so powerful. Tuhan tidak mengurapi gedung, Tuhan tidak mengurapi hal-hal yang lain, Dia mengurapi gerejanya. Dan dikatakan Dia menjadi kepala atas gerejanya. Namun kita baca tadi dikatakan dunia ini ada untuk gereja. Bukan gereja ada untuk dunia, tapi dunia ini ada untuk gereja. Dulu seringkali kalau ada orang main musik di gereja, kemudian dia main musik di sekuler, di televisi begitu, wih gila. Sekarang dia main musik di channel apa begitu, atau di TV mana gitu. Hebat men, anak gereja itu loh. Padahal sebenarnya sebalikannya. Kalau sampai orang dunia bisa main di gereja, karena dunia ini ada untuk memperlengkapi gereja, bukan gereja ada untuk memperlengkapi dunia. Gereja adalah kepenuhan dari seluruh galaksi, seluruh universe. Semua itu diberikan kepada Yesus. Dan Yesus berikan kemuliaannya, Yesus berikan kepenuhannya untuk gereja. That's why gereja is so powerful, begitu luar biasa. Nah, saking luar biasa, sampai si jahat tahu, kalau sampai gereja bisa berfungsi dengan benar, gereja bisa berfungsi dengan baik, gereja sangat powerful sekali. Makanya dia takut setengah mati. Si jahat, setan akan coba bermacam-macam cara agar gereja tidak mencapai kepenuhannya, mencapai kepenuhan Kristus. Nah, saya pelajari
ada satu hal yang ini agak bahaya kalau dibicarakan. Tapi saya mau beritahu cara berpikir saya aja. Karena saya percaya kita dekatkan, we are friends, dan saudara semua saya lihat di home senang belajar, bertumbuh. Saudara semua mau menerima pengajaran yang dalam, mau menerima bukan cuma susu tapi makanan yang keras. Nah, saudara, saya pengen satu hal. Kita coba lihat di Ibrani pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 16. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 16. Ini juga saya sudah sering baca ini, cuma nggak tahu kelewatan terus. Ibrani 13 ayat 10 sampai 16. Saya punya waktu tinggal 12 menit lagi. Saya akan khotbah dan tutup sekaligus. Dibilang begini, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ada satu pokok pikiran saya mau sharing buat saudara. Saya agak sedikit bertanya-tanya, why? Kenapa Yesus spend waktu 3,5 tahun dengan para rasul? Oke? Dia spend time dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, semua murid-muridnya, Yudas, semua itu. Lalu dia bikin mujizat dan mereka melihat semua itu. Wow, Yesus bangkitkan orang mati. There. Yesus dia membuat 5 roti 2 ikan jadi beri makan ribuan orang. Mereka ada di situ. Yesus bilang kepada angin ribut, diam. Mereka ada semua di situ. Mereka lihat Yesus so powerful. Sampai Yesus mati, murid-murid lihat semua itu. Dan bukan cuma itu. Sampai Yesus bangkit dan dia terangkat ke surga. Mereka the first witness. Murid-murid rasul-rasul mereka yang melihat semua itu. Sebaliknya, kalau kita baca hampir seluruh perjanjian baru, yang tulis justru bukan rasul-rasul. Yang tulis justru Paulus. Something is going on here. Ini orang yang dimuridkan langsung, wow, ring 1 bro. Mereka bagus. Wah, Yerusalem hari pertama 3.000 orang bertobat. Wah, jemaat ditambah-tambahkan. Tapi seolah-olah begitu doang. Tapi ini Paulus, dia bukan murid langsung. Dia dipilih waktu itu, nggak dipanggil secara langsung. Saulus atau Paulus, ayo ikut gua. By the way, Saulus itu nama dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu Paulus. Ikut gua. Paulus udah ada di situ. Paulus udah lihat waktu Yesus dibaptis, ada burung merpati turun. Paulus nggak lihat itu, bro. Paulus nggak pernah melihat Yesus di the mountain of transfiguration, di mana Elia dan Musa. Paulus nggak lihat. Paulus nggak pernah melihat langsung on the spot waktu Yesus mengusir setan. Dia nggak pernah lihat. Dia nggak pernah melihat waktu setan itu masuk ke babi-babi. Paulus nggak pernah lihat semua itu. Paulus cuma ketemu Yesus, bro. Waktu dia lagi jalan ke Damsyik, ada cahaya, terus dia jatuh dan wow, silau banget. Kamu siapa? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Waktu itu dia bertobat. Dan dia kemudian pergi, dia dimuridkan dan dia pergi ke Arab. Kita baca nanti. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kok
Paulus hampir semua perjanjian baru Paulus yang tulis. Dan Paulus militan, dan dia dipakai Tuhan bukan untuk orang Yahudi, tapi dipakai Tuhan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau saudara perjalanan Paulus, dia nih asal dari Tarsus, dia pergi sampai ke Tesalonika, Korintus, Filipi, sampai ke Asia, bahkan Injil tersebar kemana-mana. Dia di penjara, dia dapat murid namanya Onesimus. Onesimus ini yang Tuhan pakai untuk bawa Injil ke Asia. So powerful. Saya punya satu prinsip. Prinsipnya ini adalah seperti ini. Pada waktu itu Paulus menulis seperti ini. Waktu orang ke mezbah, mereka membunuh binatang, darahnya masuk ke ruang Maha Kudus, tapi dagingnya di luar perkemahan. Alkitab di sini bilang, Yesus dia disalibkan, dia dianiaya di luar perkemahan. Kalau kita bilang di sini, Tuhan mau kita juga apa? Untuk seperti menanggung penghinaan Yesus di luar perkemahan. Artinya begini, ada satu pemikiran, ada satu prinsip, kalau Anda gereja mau bertumbuh, kalau saudara sebagai pribadi pun mau bertumbuh, saudara has to go out. Saudara harus keluar. Orang yang tinggal di dalam tidak akan bisa bertumbuh, bro. Musa, dia mau Tuhan pakai, dia mesti keluar dulu. Dari kecil dia udah di air, dia mesti keluar, dia mesti ke Midian, dia balik lagi ke Mesir, dia pimpin lagi, mesti keluar. Abraham, Allah bilang, Abraham keluar. Ini satu prinsip. Waktu Tuhan mau menebus manusia, Yesus mesti keluar dari surga. Dia mesti keluar dari Allahnya. Dia mesti menjadi manusia. Satu prinsip, kita seringkali mau pelayan cuma inside. Lalu kita pikir kalau inside kita diperlengkapi, kita bertumbuh. No way. Kita mesti keluar, bro. Begitu kita keluar, seperti yang Paulus bilang, ya memang kita akan mengalami penjara mungkin. Kita akan mengalami karam kapal. Kita akan difitnah, dicambuk dan sebagainya. Banyak hal yang Paulus alami nggak enak. Dia ketemu orang-orang yang luar biasa. Dia di Efesus, dia di Korintus, dia di Filipi, dia di macam-macam. Tapi saudara lihat, di mana waktu dia keluar, murid-muridnya itu luar biasa. Sama-sama Paulus, Epafras, Onesimus, Timotius, banyak pahlawan-pahlawan perjanjian baru. Itu bukan di Yerusalem, bro. Justru adanya di luar tadi. Banyak surat-surat tertulis itu lewat pelayanan Paulus. Galatia. Kenapa? Karena Paulus mengerti prinsip ini. Untuk bertumbuh, dia harus keluar. Saudara, kalau kita cuma di dalam aja, kita nggak jadi apa-apa. Kita cuma, wah, doa siapa lebih bagus, pujian siapa lebih keren, lagu baru apa. Terus orang pikir Tuhan senang gitu. Biasa aja, bro. Wah, di jemaatnya banyak. Wah, ini gereja ini screen-nya lebih bagus. Wah, dia punya online service-nya paling top. Tapi segitu-segitu aja. Kita nggak keluar. Kita mesti keluar. Saya percaya jeritan dari Kak Semi adalah untuk memuridkan. Tapi yang kedua, we have to go out, bro. Kita mesti keluar. Ada banyak hal yang bisa terjadi waktu kita keluar. Saya kasih satu cerita, bukan untuk pamer. Satu kali kita waktu itu, saya lupa tahun berapa, 96, 97 kalau nggak salah. Kita 90 ya, sekitar tahun segitulah. Kita merintis gereja di GBI Bethany di Melbourne. Sekarang dikembangkan oleh Mas Joe. Pulang dari Melbourne di mobil, kita lewat Canberra. Saya nggak tahu kenapa saya ingin cerita ini. Kita lewat Canberra, kemudian kita 3 hamba Tuhan di situ. Saat saya, satu lagi 2 pendeta dari Indonesia. Kita belum ke Canberra nih. Lalu saya bilang, iya saya juga belum pernah. Terus saya bilang, ada orang dari Canberra yang tiap minggu kebaktian di Sydney di tempat kita. Saya telepon mereka, kita ketemu, kita ngobrol, kita makan bareng. Waktu lagi makan, saya nggak tahu kenapa saya berasa di hati perlu ada gereja di sini. Karena saya nggak tahu, banyak orang dari ada kira-kira 10 orang dari Canberra setiap minggu drive ke Sydney untuk pergi ke gereja. Saya bilang sama gembala saya, Om, kita buka gereja di Canberra.
Terus ini kepala saya juga rada-rada sedeng ya. Lu mau pergi ke situ? Saya bilang oke, lu tinggalin semuanya. Iya. Lalu saya berangkat ke Canberra dan saya memberitahu, Canberra itu adalah tempat yang paling indah yang pernah saya alami. Saya belajar namanya dari nol, mengembalakan dari nggak ada apa-apa, dari tidur di garasi orang, rumah orang, sampai Tuhan berkati gereja dengan ada 13 negara ada di situ. Itu semua mulai dari waktu kita ambil keputusan, let's go out. Kita mesti keluar. Kota cuma di dalam doang, mungkin keren, jemaatnya banyak, tapi nggak terjadi apa-apa. Guys, kita mesti keluar. Saya tutup dengan satu cerita di Alkitab. Ada satu orang, satu kali Tuhan datang, dia kasih satu orang 5 talenta. Pernah tahu kan? Oke. Satu orang lagi dia kasih 2 talenta. Benar nggak? Orang ketiga dia kasih 1 talenta. Orang Tuhan ini dia pergi. Kemudian waktu habis dia pergi, dia balik lagi, udah untuk waktu sekian lama, dia tanya, ketemu sama yang 5 talenta. Gimana? Tuhan, 5 talenta, 10 talenta sekarang. Tuhan bilang, wow, good job, you well done. I appreciate that. That's amazing job. Wah, kamu hebat. Lalu yang 2 talenta datang. Tuhan, 2 talenta. Terus gimana? 2 tambah 2 lagi. Wow, kamu hebat bener. Kamu kerja keras, kamu bener-bener menjalankan uang ini, talenta ini, kamu luar biasa. Well done. Lalu 1 talenta datang. Tuhan, wah, baru datang ya, capek dong. Tuhan, 1 talenta saya simpan baik-baik. Oh ya, Tuhan bilang, iya, saya jaga. Banyak yang mau pinjam, bilang no. Banyak yang pengen talenta, bilang no, punya Tuhan saya. Saya kubur baik-baik, saya jaga siang dan malam. Terus Tuhan, kamu nggak apa-apain? No. Saya berjaga-jaga Tuhan. Saya hati-hati sekali. Jangan sampai diambil orang. Karena waktu Tuhan datang, saya kembalikan 1 talenta ini. Wow, coba saudara, orang yang punya 5 talenta, taking the risk. Mereka akan pakai duit 5 talenta, dia go out, do something. Mungkin pagi hari dia pergi, dia do something dengan 1 talenta, 2 talenta, dia taruh di sini, taruh di sana, dia kerjakan, dia revisi, ada kerugian, dia kerjakan, penuh resiko. Tapi 5 talenta, jadi 5,5 talenta, jadi 6 talenta, 7 talenta, sampai double 10 talenta. Yang 2 talenta tadi, mungkin dia berpikir keras, dia minta pendapat, dia minta nasihat. Dari 2 talenta tadi, dia kerjakan, dia going up with apa yang dia punya, jadi 4 talenta akhirnya. Guys, Tuhan kita mengharapkan we going out. Saya berdoa, biar the church, ecclesia, you wanna grow your seed, it's time to go out. Tuhan Yesus memberkati PBD Home. God bless. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan
dengan baik, dan saya yakin dan percaya kita diberkati. Amin. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah, kita juga akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat Tuhan yang ada buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah beserta kami selalu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat Pastor Semi dan Pastor Fani Tuhan. Tuhan, Engkau yang sungguh baik buat hidup mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Dan Engkau berikan hikmat marifat Tuhan, sehingga dari kepemimpinan mereka Tuhan, mereka boleh senantiasa setia kepada Tuhan dan memberitakan Injil lebih lagi Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan lebih lagi Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam segala usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya semua boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh keluarganya Tuhan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan yang terjadi buat keluarga besarnya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat pembicara pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah firman Tuhan itu jadi firman yang bertumbuh dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati pembicara kami Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan berkati dalam segala pelayanannya, dalam segala usahanya juga Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat para jemaat Home Church Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan ini tidak pernah kami sia-siakan, dan kami mau senantiasa mengasihi Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, setiap perjalanan kami boleh penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan. Dalam segala usaha kami, dalam segala kesehatan kami, dalam segala apapun yang terjadi dalam aspek hidup kami Tuhan Yesus, Engkau terus melindungi, bahkan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Jakarta Tuhan, khususnya Jakarta Selatan Tuhan, di mana Home Church berada Tuhan. Tuhan, biarlah gereja kami, di mana kami ada di Jakarta Selatan Tuhan, kami boleh memberkati Jakarta Selatan Tuhan. Semuanya aman dalam lindungan Tuhan, semuanya juga selalu dalam keadaan yang baik Tuhan, dan Engkau yang selalu menyertai tempat Home Church berada ini Tuhan, di Jakarta Selatan Tuhan. Engkau berkati segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa khusus juga Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia, Engkau melindungi Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan roh yang takut akan Tuhan, dan banyak menjadi saksi buat banyak negara, banyak bangsa-bangsa, bahwa banyak kasih Tuhan yang terjadi buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa khusus buat pemimpin Indonesia, Pak Jokowi Tuhan, beserta wakil, beserta dengan jajaran-jajaran pemerintahannya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun Tuhan. Kami tahu Tuhan, roh akan takut akan Tuhan, roh dengan penuh dengan kebijaksanaan, roh penuh dengan kasih Tuhan yang menyelimuti mereka semua Tuhan, sehingga negara ini mempunyai pemimpin yang terbaik daripada Tuhan, dan kami yakin dan percaya negara ini akan semakin menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa syafaat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya, amin. Apa kabar Home Church? Saya berdoa sungguh bahwa hari lepas hari yang kita lalui, kita melaluinya di dalam rencana Tuhan yang dahsyat untuk saudara dan saya. Dan seperti pesan Tuhan yang menjadi rema untuk saya dan kita semua beberapa hari ini adalah jangan menyerah. Katakan amin. Sekali lagi ya, jangan menyerah. Jangan punya mental menunggu.
Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Tuhan berjalan bersama kita. Terima kasih untuk Eto yang sudah menjadi berkat untuk kita. Hamba Tuhan yang satu ini makin Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih. Dan kini saatnya kita selesai untuk ibadah online kita hari ini. Tapi kita mari selesai di dalam rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.